Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love. Hari ini saya kedatangan sebetulnya temen sih ini. Terus juga udah lama nggak ketemu tapi akhirnya ketemunya malah di podcast ini. Selamat datang di podcast kita Bang Juliater Sipayung. Saya manggilnya Juli aja ya, Bang Juli ya. Boleh, terserah Pak Ferry aja. Gimana kabarnya? Oh, sehat puji Tuhan lah ya. Dan tegang, santai. Ya, siap. Udah kayak diadilin. Sekarang kegiatannya apa ini? Biasa masih kerja seperti dulu lah, masih bisnis asuransi juga. Aku di gitu. bisnis asuransi, ya. Ya, jadi lebih ke ini ya, asuransi memang dari dulu ya yang saya tahu ya. Betul. Sebelumnya kan enggak, sebelumnya kan kita di restoran ya. Oh iya, benar. Ketemunya kan kita di restoran, ya. Iya, kenalnya di restoran ya, benar-benar. Jadi dulu tuh ada restoran yang gue selalu kunjungin hampir setiap hari di Tiap hari, Senayan benar. ya. Benar. Ya, Setiap hari ya? namanya Chatterbox. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Enggak ada lagi. Ya. Oke, jadi hari ini tuh sebetulnya mengundang tuh lebih ke karena ini soal cinta. Nah, kita ngebahasnya tentang kisah cinta lah yang berkaitan dengan Bang Juli alami terus. Tapi sebelum ke sana nih, kalau Bang Juli sendiri apa sih pengertian cinta menurut Bang Juli? Kalau menurut saya pribadi yang saya alamin ya, yang menurut saya ya, cinta itu adalah sebuah pengorbanan aja sih sebenarnya. Karena banyak orang di luar sana sebenarnya cinta itu bahagia. Sebenarnya yang bukan. Sebenarnya bagaimana orang lain melalui hidup kita, orang lain bahagia sih sebenarnya. Jadi kita membahagiakan orang lain? Benar. Sebenarnya cinta itu sebenarnya itu sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Oke, nggak apa-apa. Itu jadi lebih ke bagaimana dirimu membahagiakan orang lain gitu. Benar. Dan kita juga merasa bahagia. Kan? Bahagiakan orang lain. Oke, Iya. gitu Jadi ya. sama-sama merasakan. Iya, saling. Iya. Saling. Oke. Kan yang saya tahu tuh gini, situasi-situasi dalam kehidupan itu kan sering tidak terduga lah ya. Betul. Nah, sekarang Bang Juli anaknya berapa sih? Aku ada 2, satu udah kuliah di udah semester 2, satu TK. Tahun ini SD Pak Ferry. Jauh ya? Jauh, ini ya, jaraknya jaraknya. jauh. Dikasih Tuhannya seperti itu. Oke. Terus dulu waktu awal-awal menikah tahun berapa berarti? Tahun 2004. 2004 ya? Iya. Oh, 2004. Nah, itu pakai proses pendekatan dulu apa langsung nikah tuh? Oh, kita dulu saya sama istri saya itu kenalan 2 tahun sih, 2 tahun. Jadi udah kenal, jadi ngomongin seriusnya itu 1 tahun. Ngomong Jadi serius tahun. jadi 2 tahun sih kenalannya. Oke. Jadi kita dulu sebelum menikah itu udah nabung bareng untuk mempersiapkan pernikahan. Jadi memang nggak ngerepotin orang tua. Jadi orang tua hanya mensahkan aja sih. Mensupport aja secara ini ya. Memberikan semangatnya lebih bukan karena materi tapi lebih ke spirit aja ya. Betul. Nah, itu jadi cuman 2 tahun terus berjalan 2000 berarti 2002 dong ya. Dari 2002 Betul, deketnya 2002. ya? Itu unik juga sih. Memang itulah Ketemunya cinta. di mana itu? Bukan di Ketemunya Chatterbox kan? Bukan. Ketemunya di mana? Kita sebenarnya satu gedung, beda perusahaan tapi satu gedung. Terus Oke. kebetulan itu ada dari satu perusahaan kita itu mengadakan kunjungan ke panti. Oh. Nah, di situ sih bakti kenalan. sosial gitulah ya. Betul, bakti sosial di sana acaranya, terus kita ketemu, ketemu di situ lah. Pandangan pertamanya. Pandangan pertama. Terus Iya. yang ini dulu siapa inisiatif? Inisiatif dulu. Heeh. Sebenarnya kadang cewek sih ya, kadang Oh, ya. malah Tapi kita sebagai cowok kadang nggak tahu. oh gitu. Iya. Jadi ceweknya duluan. Istriku dulu yang ini mungkin agak gimana ya dulu ya, mungkin sering telepon dulu misalnya gitu. Aku di situ belum Belum nge. Itu cara kenalannya gimana waktu Iya, kok pertama udah kali tahu-tahu itu? telepon aja. udah di acara kan, Iya, acara kenalan gitu. ngobrol, kenalan, ya udah Tuker pasti handphone. nomor handphone, Yang minta duluan siapa itu nomor handphone? Dulu sebenarnya aku sih sebenarnya tukar biasa aja, Berarti tapi mungkin nggak yang ada. lebih agresif yang cewek abis itu gitu Iya maksudnya. benar, kalau menurut aku sih. Mungkin waktu itu minta nomor telepon mau di prospek kali ya? Enggak juga, dulu kan masih Asuransi. kerja, Oh, masih belum kerja, asuransi? belum. Oh, Asuransi masih kan kerja ya? tahun 2015. Apanya? Saya kerja di asuransi kan 2015. 2015. Oh, iya, baru 2015. Sedangkan itu ya. dulu tahun 2000-an kan. Iya, Kenapa 2004 ya? ngelihat pas pertama kali langsung suka itu apa yang dilihat pertama? Aku dulu
Nah inilah ya, bagi menurut saya itu setiap manusia itu kan unik ya. Tapi di dalam keunikan itu ada seseorang yang benar yang bisa membuat hati kita bergetar. Wow, Nah, vibration ya. Vibrasi. Kok ini beda banget ya cara pandangnya, cara berpakaiannya menurut kita itu asik gitu. Nah dari situlah mungkin ada rasa mulai tumbuh kepo dikit, maksudnya Cari gimana, tahu lah. cari tahu di mana, tinggalnya di mana, mulai dari situ sih sebenarnya. Dari situ setelah itu ya sering ngobrol, ya sering ibadah juga dulu karena Bareng saya gitu ya. ibadahnya dulu di Plaza Senayan di di Jakarta JCC ya yang deket. Oh, JCC. Iya, iya. Di situ. Jadi ya seperti itu aja mengalir berjalan ngobrol. Ternyata kita pada ujungnya Yang nembak akhirnya kapan tuh nembak itu? yang nembak sebenarnya aku dulu sih. Oh, aku dulu ya. Akhirnya aku Dirimu dulu. dulu ya. Akhirnya dulu. Karena memang udah berdoa juga sih sebenarnya Pak Ferry karena usia kan udah 20 berapa ya dulu saya itu 29 kalau nggak salah ya 29 tahun. Nah di situ kan udah berdoa udah kepingin Tuhan punya pasangan hidup gitu seperti itu sih sebenarnya. Dan akhirnya mungkin melalui doa itu dipertemukan di dalam acara itu ya udah 2 tahun aja kita ngobrol ini sih nikah. Berarti benar-benar ngalaminnya benar-benar dari nol ya. Iya, Iya. kalau saya dari nol Jadi banget. 2004 nikah, terus belum apa langsung punya rumah atau ngontrak dulu? Ngontrak lah Pak Ferry Jakarta kan namanya juga karyawan gimana sih Iya, Pak? bener, Aduh, bener. ngontrak dulu yang petak-petak gitu ya. Itu daerah mana tuh petak-petak? Pasar Minggu, saya di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Itu berapa lama sampai akhirnya ini tuh tidak ngontrak lagi tuh? Berapa lama tuh? Nah, ini di dalam pernikahan sebenarnya itulah kembali cinta ya. Sebenarnya kalau cinta itu dibangun antara dua manusia dan mereka berdoa sepakat. Nah, sebenarnya di situ rezeki di dalam Ngalir sebuah ya? keluarga ngalir dan saya percaya banget. Kalau misalnya dari setiap keluarga itu melakukan hal seperti itu, saya yakin banget semua bahagia sih sebenarnya ya. Tapi yang kadang kembali lagi cinta itu kan kadang ada yang menyeleweng dan akhirnya rezeki juga menyeleweng Itu juga. yang menyeleweng cinta apa orangnya? Orangnya sih sebenarnya orangnya. Kita kan ini ya keinginan untuk lari itu sebenarnya ada selalu bagi setiap kita ada sih. Jadi Gitu intinya ya. harus menghadirkan Tuhan gitu ya. Ya kalau menurut saya sih sama lah ya. Baik di agama manapun Iya, sebenarnya itu Melibatkan penting banget ya. melibatkan ada pemimpinnya di dalam rumah tangga itu dan di situ kalau menurut aku nah disitulah rezeki itu ditambah-tambahin. Nah dengan berjalannya waktu kita ngontrak itu sebenarnya cuma 2 tahun sih Pak Oh, Ferry. cepet dong. Cepet loh 2 tahun. Aku nggak tahu deh cepat apa enggak soalnya ada Cepet, juga cepet. begitu nikah udah langsung punya rumah. Oh, oke. Tapi maksudnya kalau menurut saya 2 tahun dalam proses itu cepat. Oh gitu ya. Cepat lah. Iya. Setelah itu baru punya rumah sendiri. Nyicil. Iya, artinya punya rumah sendiri. Punya kan? rumah sendiri. Walaupun caranya nyicil whatever itu ya kan. Tapi Iya. punya rumah sendiri habis itu kan. Benar. Ya, itu cepat lah. Iya, cepat ya. Cepet dong. Iya, berarti dikasih Nah, Tuhan. jadi 2 tahun ngontrak, habis itu apa namanya? Setelah itu baru punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Nah, tapi biasanya dalam proses perjalanannya itu yang kan kita nemu ini ada beberapa perbedaan yang menyolok di antara kita lah, ya. Biasanya yang lebih banyak situasi yang membuat kita jadi suka ribut tuh apa biasanya? Kalau saya kebetulan sama istriku dia itu jarang ya ribut ya karena Jarang, tapi kan pernah kan? pernah pasti Ah. namanya rumah tangga pasti Ya ya. itu, Tapi maksudnya kembali apa yang lagi biasanya? ke kata-kata cinta itu sih sebenarnya. Oke. Karena kata-kata cinta itu sangat mengikat banget kalau menurut saya. Kalau di antara dua manusia yang pengikatnya adalah cinta, sebenarnya perbedaan itu malah membuat kita membuat kita saling tarik menarik kalau menurut saya ya. Nah, itu sih sebenarnya. Ya. Tapi sebelumnya nih kita coba balik lagi ke belakang. Kalau Bang Juli sebelumnya pernah punya pacar sebelum sama istri? Pernah tapi nggak serius. Oke, kalau istri Oh, langsung serius. maksudnya sama Bang Juli langsung sebelumnya udah pernah pacar? Dulu sih ada sih katanya sih. Oh, katanya. ada, katanya. Tapi saya nggak pernah gali hal-hal gitu. Saya nggak pernah gali. Kalau hal-hal kayak gitu negatif gitu, saya nggak pernah mau. Itu negatif atau kita nggak mau tahu aja lah ya? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu Karena ya? yang saya inginkan adalah seutuhnya diri dia. Asik. Wah. Jadi saya nggak mau tahu yang lain. Nggak mau tahu yang Gitu lain. ya. Nggak. Jadi berjalan tuh. Nah, dalam perjalanan ada perbedaan-perbedaan yang biasanya bikin ribut. Tadi biasanya apa yang kan oke jarang lah, tapi apa yang biasanya jadi problem terus jadi ribut gitu. Kalau saya dulu paling uang ya. Uang karena memang Memang uang tuh bahaya.
Enggak, kebetulan kita juga dua-duanya karyawan. Kalau karyawan itu memang pengalaman saya ya mungkin di luar sana beda. Jadi uang itu udah ada pos, nggak boleh kesleo dikit. Maksudnya gimana? Jadi udah ada pos masing-masing gitu. Jadi di saat ada sesuatu yang keseleo atau butuh yang di sana gitu. Nah, di situ kan kita bentrok. Ngapain sih kita kasih ke sana? Jadinya gini kita kan, jadinya gini kan gitu jadinya sih. Ini berkaitan di luar dari keluarga kecil kita berarti ya? Betul, Keluarnya betul. keluar ya? Iya. Yang tak terduga gitu ya. Benar, tak terduga gitu. Itu sih kadang-kadang cuma itu aja sih. Cuman Setelah itu ya? itu aku bersyukur banget sih sama istriku. Jadi selama itu nggak pernah cemburu juga? Ada rasa cemburu gitu? Nah, ini lagi sih sebenarnya. Sebenarnya kata-kata cinta itu sebenarnya nggak ada cemburu lagi, Pak. Harusnya, menurut Bang Juli gitu ya? Dan cinta itu sebenarnya nggak ada rasa cemburu. Karena udah saling percaya kan, udah saling percaya kan. Jadi- Sebenarnya saya percaya sama misalnya Pak Ferry. Lah ngapain? Orang kemanapun dia saya percaya gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut saya sih kalau udah cinta, nah kembali lagi ya. Cinta itu memang nggak boleh dikhianatin. Kalau sudah percaya seutuhnya ya utuh. Kalau menurut saya utuh. Nah disitulah kembali lagi ke yang Pak Ferry bilang tadi, dalam 2 tahun udah dapat rumah misalnya gitu. Ya, Mungkin, ya, ya. nah aku orangnya seperti itu, gitu Pak Ferry. Jadi kalau udah cinta, ya ngapain saya cemburu? Tapi istri juga sama, nggak pernah cemburu juga? Mungkin sebenarnya saya nggak tahu persis ya, karena paling dalam manusia kan kita nggak tahu. Tapi mungkin karena dilihatnya suaminya percaya seutuh seperti itu. Ngapain? Cewek kan biasanya gitu, ngapain? Gue udah dapat semua dari laki gue, ngapain gitu? Dia Oke. juga nggak mau memikirkan hal lain kalau menurut saya ya. Jadi Ya, kadang ya, ya. kata kuncinya ada di kita laki-laki juga. Kalau misalnya laki-laki itu kan sebagai imam misalnya contoh gitu ya. Ya kayaknya gimana ya, kalau imam pasti kan dihargai, dihormatin, Ya, ya, ya. dipercaya semuanya gitu sih Pak Ferry. Gitu. Terus punya anak tahun 2004. 4. Jadi nikah 2004. 2005. 2005. Jadi setahun kemudian ya? Setahun kemudian, bulan Oke. 7. Bulan 7 juga anak saya. Oh iya, Juli ya? Juli Oke, juga. Juli ya. Iya. Jadi punya anak pertama itu tahun 2005. Oke, nah itu masih nggak terlalu ada masalah dong? Kan ada anak malah tambah bahagia dong harusnya? Masalahnya paling-paling kalau suami istri kerja kan paling-paling siapa yang ngerawat. Oh. Itu aja sih masalahnya. Akhirnya Waktu- solusinya apa tuh? Ya mungkin kalau saya dulu saya ambil keluarga dari Medan. Oh, untuk bantu ya? Bantu kuliah tapi tinggalnya di tempat saya. Oh, jadi sambil mantau lah ya? Iya, Oke, benar. Itu sih sebenarnya Pak Ferry. jadi- Terus ada pembantu juga sih. Jadi kalau lihat Asisten. dari prosesnya nih memang Bang Juli memang sangat sure banget soal cinta ya. Jadi dari awal tuh emang udah cinta terus nih ngomongnya nih. Jadi benar-benar udah yakin gitu pada saat memutuskan nikah kayaknya udah yakin banget sama personalnya ya. Iya, yakin sih sebenarnya. Ya kembali lagi ya, dasarnya kan harus tahu. Dasarnya itu adalah kita menikah itu kan bukan hanya sebuah suka sama suka kan. Tetapi itu kita jadikan sebagai mungkin di Muslim juga ya, sebagai ibadah kita, melengkapi istilahnya gitu kan. Yeah. Daripada seorang laki-laki kabur ke sana ke sini nggak jelas, bikin dosa, ya bagusan nikah aja lah gitu aja sih sebenarnya. Gitu Iya, sih. iya, iya. Jadi dasarnya harus dari situ. Baru di dalam pernikahan itu, nah itulah harus dibangun, berproses lah terus. Kan dalam pernikahan itu kan rumah tangga, rumah yang bertangga-tangga. Sampai kapan? Ya terus. Sampai akhir dari sebuah kehidupan Iya, masing-masing benar, gitu. benar. Jadi kalau ngelihat dari ininya memang lumayan smooth nih kayaknya ceritanya nih di dalam satu titik. Nah tapi akhirnya ada satu situasi yang saya tahu kan akhirnya dapat ujian terbesarnya tuh mulai di saat mungkin istri Bang Juli sakit kali ya. Sebenarnya istriku itu nggak sakit sih Pak Ferry. Jadi gimana tuh Jadi ceritanya ceritanya itu tahun 2022 ya. 2022 di Januari tuh, aku masih ingat banget. Januari 2022. Januari 2022. Terus kita sebagai laki-laki kan, aku yang pertama istriku itu sebenarnya saya mengetahuinya bahwa ada sebuah perbedaan maaf kata di payudaranya. Nah, saya yang mengetahuinya dulu. Kita kan laki-laki kan Iya, gitu kan. iya, "Wih, iya. Mah, kok ini beda gitu kan. Terus tapi biasa aja perasaanku. Nah,
Terus aku baca-baca juga di Google ya ada apa nih seorang perempuan kok berbeda ininya, saya pikir gitu. Baru kita coba kemarin itu ke Siloam yang di Semanggi ini. Nah, kita tes di situ, ayolah kita nggak boleh main-main loh sama yang hal seperti ini, saya bilang. Nah, di Januari itu langsung kita ke Siloam Semanggi, di situ langsung dicek semuanya dan hasilnya kata dokter sehat-sehat aja. Itu dianggap apa? Itu hanya hormon. Jadi kayak kelenjar gitu? Bukan, hormon. Jadi kalau wanita itu Pak Ferry, ini juga kata dokter sih sebenarnya. Kalau wanita itu di saat haid, jadi sering seperti itu. Jadi payudaranya itu mungkin mengencang ya ininya. Aku nggak tahu ininya lah. Ada kayak perubahan lah ya. Perubahan. Nah, dari situ tapi aku kayak udah gelisah juga, istriku juga. Ya udahlah, ayo kita ke dokter lah. Kita jangan ini. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai di bulan Oktober. Nah, Oktober dia nggak haid. Dia ngerasa saya raba juga, mah ini beda. Di dalam ada beda ini, agak keras nih saya bilang gitu. Nah, jadi itu ada sesuatu yang nggak biasa tuh, maksudnya tuh kayak keras gitu. Agak keras tapi ada di benjolan dalam. gitu atau di dalam. Iya, benjolan. Ya kita keras kayak apa ya di dalam. Kalau bentuknya kan sama aja Pak Ferry. Katanya payudara itu bentuknya sama, tapi kan kita sebagai laki-laki kalau kita pegang ini beda, ini beda gitu loh. Jadi dari situ kita fokusin. Jadi di Oktober itu saya fokus langsung ke rumah sakit terdekat di rumah saya di Eka Hospital. Nah di situ langsung dokternya ngomong, Pak, ini kanker payudara. Nah di situlah langsung kita bingung. Itu langsung divonis kanker? Dokter itu langsung vonis karena kebetulannya dokternya sih orang Batak ya. Orang Batak mungkin lebih saklek ngomongnya ya. Apa adanya lah ya. Apa adanya. Nah dari situ langsung istriku udah jadi setelah pulang dari rumah sakit itu langsung drop lah ya. Nggak bisa tidur sih sebenarnya. Dia pasti. kepikiran, pasti. dicek semua dari internet, semua informasi-informasi apa. Terus saya tanya lagi, nah kelanjutannya gimana Ma? Kita ke dokter itu lagi atau kita cari dokter yang lain gitu. Nah kebetulan istriku lebih nyaman pada saat itu, dia ngomong aku lebih condong aku nggak mau ke dokter itu. Dia ngomongnya seperti itu banget. Tapi kalau aku sendiri aku bersyukur banget dokter yang dia ngomong apa adanya itu to the point itu sehingga dari situlah kita bergegas dengan cepat gitu. Nah dari situ langsung ya udah kamu kita cari dokter yang kamu nyaman lah. Kamu nyaman bagaimana? Aku yang dokter cewek lah, perempuan, biar aku lebih nyaman katanya gitu. Nah setelah itu saya ketemulah di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Nah dari situ lah fokus. Setelah itu dicek lagi benar bahwa di dalam payudara itu yang sebelah kiri di dalam ya itu ada sebuah benjolan. Dari situlah dokter kita konsultasi, langsung dokter bilang sebenarnya ada dua penanganannya Pak. Yang pertama sih di biopsi. Di biopsi itu biayanya murah karena kita ambil sampel ininya aja, sampelnya baru cek, terus ya udah ketahuan apa itu ganas apa enggak katanya gitu. Tapi kelemahan dari biopsi itu kan di kanker itu kan kalau kesentuh dikit dia langsung nyebar sensitif. Jadi itu kelemahannya. Biasanya saya nggak pernah melakukan seperti itu lagi, tapi kadang mengingat biaya kadang itu saya lakukan. Nah terus saya bagusnya bagaimana dok? Bagusnya masuk langsung ke ruang operasi. Setelah itu saya ambil sampelnya, masuk ke lab, langsung ketahuan dalam waktu 10-15 menit bahwa itu kanker ganas apa enggak katanya gitu. Masih di dalam ruangan operasi. Setelah itu baru kalau memang nanti dia ganas itu akan saya angkat. Tapi kalau enggak saya ambil aja benjolannya baru saya tutup lagi gitu. Nah itu di situ sih sebenarnya. Nah setelah itu tiba hari H-nya ya, kalau itu pengangkatan kalau nggak salah di itu kan Oktober tuh ketahuannya. Oktober. Nah, pengangkatan di 11 November. Novembernya berarti bulan 11 November. Kan berproses semua itu kan, cek darah, cek ini semuanya, lab semuanya, terus kesiapan dari istriku juga kapan siapnya gitu kan. Baru 11 November dilakukan hal yang dilakukan diomongin dokter itu tadi. Nah, di situ sih sebenarnya, dan kebetulan istriku kankernya ganas. Nah, berarti dilakukan upaya di November itu? Iya, pengangkatan di situ. Pengangkatan. Dan dinyatakan berhasil atau gimana pada saat itu?
Sebenarnya apa ya, kembali lagi kalau cancer itu kan karena dia ganas, misalnya cancer itu kan gini kayak Pak Ferry. Jadi di sebuah stasiunnya itu kita bongkar. Betul. Tapi relnya mungkin dia udah bikin rel di ujung sana, di ujung udah sana yang kena gitu. lah ya. Jadi dokter menyatakan karena ini ganas, jadi stasiunnya itu Cepat diangkat. nyebar gitu ya. Betul. Diangkat. Nah setelah itu kita cek lagi PET scan atau apa lah itu tuh. Nah setelah itu ya udah dari situ loh prosesnya. Nah itu setelah diangkat, kan itu November tuh diangkat, ya. Prosesnya penyembuhannya berjalannya lamban atau Mulai dari November itu loh ya, 11 November kemo pertama kalau nggak salah itu di Desember karena kansernya itu melebihi maka dilakukan kemo. kemo? Karena cancer itu kan ada batasnya kan, karena dia melebihi batas jadi dilakukanlah kemo. Jadi kita udah lakukan kemo, terus aku selalu ngomong sama dokter, lakukan yang terbaik dok. Nah dia mengatakan kalau kemo biasanya pada umumnya orang udah lakukan, tapi sekarang ada namanya pengobatan yang terbaru namanya imunoterapi. Oke. Nah, imunoterapi itu juga ya udah saya lakukan juga. Memang luar biasa sih mahal ya kalau menurut saya medisnya itu, karena sekali imunoterapi itu ada sekitar 98 juta Oke. per 21 Nah hari. itu ada ketentuan nggak harus berapa kali imuno gitu? Sebenarnya targetnya dokter kemarin itu sebenarnya 1 tahun sih. Jadi berapa kali kalau setahun tuh jatuhnya? Per 21 hari. Jadi Per 21 Berarti hari. hampir sebulan sekali ya? sebulan. Iya kan 21 hari per 21 iya, hari kan? Betul. Iya hampir sebulan sekali lah ya kita gitu kan. Harus dilakukan seperti itu. Iya. Dan sekali itu 98 juta. Iya. Edan nih sehat tuh. Emang makanya kita bersyukur banget kalau lihat sehat. Cuma aku sih. pengen tahu ya itu kan sebelum si tadi Mas Juli kan bilang kan pas ngeraba baru berasa. Sebelumnya emang nggak ada rasa apa-apa atau pembawaan fisik dari istri gitu? Ya itu betul sih pertanyaan itu. Apa langsung Ada perubahan-perubahan gitu. Perubahannya itu langsung kena kanker ganas atau sebelumnya ada perubahan fisik dari istri itu apa keluhan gitu? Ya. Dia ngerasa cuma ini aja sih Mbak Monik, nyeri di dalam itu, merasa nyeri di Oktober ya. Tapi kalau di Januari Februari itu kan biasa aja kan. Enggak, tapi waktu setelah yang pertama kali itu kan kata dokternya nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Nah itu nggak ada keluhan-keluhan setelah itu tuh. Nggak ada. Di Februari sampai ke Oktober ya kan. Dan dia juga nggak merasa apapun di badan nggak ada gitu? apa-apa. Oh gitu Oh, ya. agak ini ya, Sehat-sehat aja, biasa agak aja. ini ya, agak bad Emang ini ya. cancer tuh silent killer sih sebenarnya. Betul, iya. Jadi ada yang memang berasa, ada juga yang dia mungkin karena udah udah terlalu ganas jadi kayak dia silent aja gitu pas keraba atau pas kecek medical check up baru ketahuan gitu kan Iya. biasanya ya. Medical check up pertama sebenarnya suami sih. Harusnya suami lebih tahu harusnya. Karena kadang istri juga kadang nggak ngerti loh. Biasa-biasa aja menurut dia. Oh gitu ya? Iya. Kita sebagai, kalau menurut saya sih kita sebagai laki-laki harus aware juga sama istri kita, pasangan kita. Iya, kalau apalagi apa. perubahan tahu ya pasti ya. Iya. Jadi dia istri belum nggak berasa apapun gitu. Nggak ada apa-apa. Iya, mungkin ada misalnya tiba-tiba jadi gampang sakit atau nggak ada juga. Nggak ada, kita Normal dulu aja gitu ya? masih aktivitas, malah di Oktober itu sebenarnya masih ngajar, karena tim kita ada ya, masih ngajar, masih ini dari ngajar jam 10, nah jam 12 makan siang, dari jam itu karena dia merasa kok aku beda ya, nah dari situ langsung entah kenapa aku juga memutuskan sekarang kita ke dokter, gitu. Itu dia ngerasain bedanya apa? nyeri, waktu dia nyeri. perasaan Nyeri itu aja. nyeri Oh nyeri aja. di dalam, itu sih. Nah jadi itu selama setahun, sempat sampai setahun nggak tuh pengobatan yang tadi IMO itu tadi? Oh, sampai lah ya. Sampai ya? 11 November 2022 pengangkatan. Pergi dia 5 September 2023. Belum nyampe setahun tuh ya. Belum sampai setahun ya? Belum sampai setahun. Belum. Nah itu dalam proses itu dia makin lemah atau gimana Bang Juli? Kembali lagi dalam pengobatan imunoterapi itu biasa aja kan, biasa. Tapi di ujung-ujung mau mendekati di bulan mau dia pergi, terakhir 30 hari sebelum dia pergi, itu memang drop dia sih. Drop Banget. Aku ingat banget itu. Tapi dalam proses itu ya Bang Juli, itu kan pasti ada situasi-situasi secara psikologis
dia agak masih tetap menunjukkan sisi tegar atau sebetulnya dia ada sisi kadang-kadang orang suka nyerah atau gimana, mulai nyerah atau gimana, itu ada gak situasi itu? Sebenarnya di akhir sih, di akhir itu dia kayak udah mau nyerah sih. Tapi aku selalu saya kan 24 jam ya sama dia ya. Bahkan saya sebenarnya ada 10 bulan itu nggak ke kantor saya. Saya hanya nemenin dia terus selama 24 jam. Terus aku selalu semangatin bahwa menurut ya keyakinanku kau itu sehat gitu. Kata-kata itu yang selalu saya ucapkan, Ya, positif ya. Positif ya ininya. Jadi dari situ juga dia lebih semangat sih sebenarnya ya, karena dari orang pasangannya yang menurut dia orang yang dipercaya dia selalu hal-hal yang positif sih sebenarnya omongannya. Iya. Itu sih sebenarnya yang saya ingat sih. Tapi memang dari sini saya lihat Bang Juli ini memang punya kedekatannya berarti lebih kuat loh, karena menurut saya justru dirimu yang lebih dulu punya semacam feeling kan bahwa ini kayaknya harus diperiksa nih gitu. Itu pada saat itu ada gak sih pikiran-pikiran liar gitu? Yang Liar itu maksudnya sakit pergi gitu? Bukan perginya, belum sampai sana. Tapi artinya, ini jangan-jangan sakitnya bahaya atau apa gitu? Oh nggak ada sih. Nggak ada sih, belum ada. Nggak ada. Nah, mulai pikiran-pikiran yang tadi kalau pergi, itu kapan? Sebenarnya di saat dia pas saya bawa ke luar negeri karena saya bawa ke luar negeri juga ya, di luar negeri dokter udah memvonis langsung di situ. Itu bulan apa tuh yang ke luar negeri? Aku lupa ya. Tahun 2023-nya? 2023, pokoknya 2023 semuanya. Oke. Dari situlah aku ngomong sama dia, terus mah, tapi tetap kayaknya dari hatiku itu kau tetap sehat, kau yakin, aku yakin kau sehat gitu. Tapi karena dokter udah ngomong seperti itu, jadi kayak udah mulai antara mau nerima kenyataan, mendinai gitu ya? Benar. Itu sih sebenarnya. Terus dia ngomong ke saya, sebenarnya yang saya ingat itu waktu di pesawat dari luar negeri itu ya, kamu ganteng, kamu baik, kamu supel, mudah kok bergaul dengan orang lain. Aku yakin kamu akan kamu mendapatkan yang lain gitu. Terus aku marah di situ Pak Ferry, karena memang pikiranku itu kau sehat. Aku marah banget sama dia. Kamu jangan berpikir seperti itu ya. Gitu. Itu sih sebenarnya marah banget. Dia mungkin sakit hati juga kali karena aku atas omonganku seperti itu. Aku nggak tahu juga, tapi dia diam aja seperti itu. Itu sih. Ada pengalaman apa yang nggak terlupakan mungkin sama istriku? Istri, iya. Banyak ya. Karena saya selama 9 tahun terakhir ini dia kan bukan hanya sebagai istri saya, tapi sebagai partner juga kan. Jadi yang tak terlupakan banyak banget. Kami cuma mandi yang nggak bareng, yang lainnya bareng. Itu ngantar anak. Ke rumah saya juga bareng ya? Hah? Ke rumah saya juga bareng. Iya bener, kemana, ke rumah Pak Ferry, semua kami bareng memang. Itu pasti dalam banget ya kehilangannya ya, karena benar-benar emang bonding banget itu kalau setiap hari. Oh iya. Iya. Yang paling terberat situasinya tuh pada saat awal-awal akhirnya harus nerima kenyataan ini kapan tuh Bang Juli? Yang paling kayaknya wah kepukul nih ini situasi ini. Ya pas di saat kehilangan sih sebenarnya. Pas hari haknya itu ya? Belum. Sebenarnya gini, aku punya pengalaman tersendiri terhadap istriku ya. 1 bulan sebelum dia pergi itu, dia kan aku udah lihat udah mulai lemah, udah apa gitu. Tapi orang-orang yang dia kasihi seperti keluarga misalnya gitu, belum ada respon yang gimana gitu. Padahal memang aku baru ngerasain nih, kalau sakit itu kehadiran kita itu penting ya? Sangat penting Pak Ferry. Iya. Kehadiran orang-orang ya? Terdekat. Orang terdekat. Bener-bener. Itu kalau menurut aku itu, aduh gitu loh. Ya aku juga nerima sih sebenarnya, Jakarta semuanya orang sibuk, nggak mungkin ini sakit terus datang langsung segampang itu kan, nggak juga kan. Tapi di situ aku ngerasain, di situ aku, aduh, sedih banget sih ngelihat istriku sih sebenarnya sedihnya. Aduh, dia pasti kepingin banget orang-orang terdekat dia pasti ada di sini, di samping dia sih sebenarnya. Kalau menurut aku itu sih.
Jadi mulai dari situ kalau ada yang sakit misalnya gitu, aku kepingin langsung pingin datang aja sih, karena mungkin hanya mendengar cerita dia dari situ orang bangkit lagi semangatnya gitu. Iya, iya. Kehadiran kita sih sebenarnya. Selain kalimat-kalimat tadi yang di pesawat tadi, Bang Juli, ada gak kalimat-kalimat yang bikin longso di saat-saat menjelang kepergian itu apa selain itu tuh? Kan kadang-kadang suka ngomongnya kan kalau itu kayak suka, kalau kita anggap kayak ngawur kan. Nah, ada gak kalimat-kalimat lain tuh? Aku ini sih, istriku nggak terlalu banyak ngeluh, nggak terlalu banyak ngomong. Dia selalu bilang aku bangga sama kamu, kamu suami baik, kamu hebat. Dia bilang gitu. Terus malah sebenarnya aku kecewa sama dia. Kecewanya kenapa sih pas dia pergi nggak ngomong ke aku gitu. Nah, maksudnya gimana? Ya kan mungkin dia udah tahu mau pergi gitu kan. Atau ya dia akan mungkin nggak tahu kali ya bagaimana. Nggak Tapi tahu, nggak perasaanku itu merasa kenapa sih nggak bilang kalau mau pergi gitu. Itu aja sih kayaknya. Tapi dulu aku kecewa kalau seperti itu, mengalami seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, aku bersyukur ternyata dia nggak pamit ke aku. Bersyukurnya kenapa? Jadi sekarang ini juga aku ngerasa bahwa dia itu hidup, Pak Ferry. Maksudnya ya di dalam saya sebagai suami, saya merasa bahwa dia karena dia hidup ya saya ya udah saya selayaknya suami gimana sih? Saya selayaknya sebagai orang tua gimana sih? Cuma dia fisiknya memang nggak ada lagi. Nah, Tapi itu secara jiwa ya. iya. Itu sih sebenarnya. Jadi Emang tadi yang menarik dirimu sempat komplain adalah kenapa dia nggak ngomong di saat dia pergi itu? Kenapa emang peristiwanya gimana kok bisa sampai ngomong begitu? ya maksudnya kan mungkin udah lemah, udah ini. Nanti kalau aku pergi, ya inilah ini pesan-pesan terakhirnya apalah gitu kan. Oke. Itu yang aku Tapi memang kepinginin. berarti gak ada pesan. Nggak ada. Tapi kalau menurut aku dari cerita tadi mungkin pesannya itu yang waktu di pesawat sih. Iya kayaknya Iya, ya. mungkin. Itu yang di Ya itu kan pesawat. hanya Karena dia tahu dia itu nggak bakal lama, dia nggak bakal bisa nemenin Mas juga. Iya. Jadi dia ninggalin pesan itu menurut aku ya. Gitu. Jadi kayak dia tuh dari pesannya itu tuh dia pengen Mas bahagia tanpa dia udah nggak ada, Mas harus lebih bahagia dari sebelumnya gitu. Menurut aku. mungkin cuma saya aja Nggak terima. nggak ngeh kali ya bahwa itu adalah pesan terakhir gitu. Karena di saat dia ngomong seperti itu, aku marah. Marah. Itu berapa jaraknya sebelum pergi itu? Pada saat pesawat itu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, iya itu berarti pesannya memang Iya, itu. Kesana-sananya mungkin dia udah nggak kuat juga kali mau ngomong kali. Mungkin Ya mungkin itu situasinya udah disampaikan. Iya, itu Jadi dia disampaikan nggak- di situ ya, memang. itu biasanya once sih. Biasanya orang kalau kayak mamaku juga gitu kan. Dia ada yang disampaikan itu sebulan sebelum juga gitu. Biasanya gitu. Itu meninggal di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Wah, saya destinasi 2023 itu rumah sakit terus. Karena sakit, dokter juga udah bilang sih, pokoknya kalau ada apa-apa, pokoknya datang ya ke sini. Dokter udah pesan seperti itu. Telepon saya, ini nomor telepon saya katanya gitu. Terus ya kembali rasa bersyukur juga di saat terjadi musibah seperti itu. Memang kita udah mempersiapkan dengan proteksi ya. Jadi kita doanya cuma satu, bagaimana supaya sehat. Iya. Memohonnya sama Tuhan ini diberi kesehatan karena soal biaya kan semuanya di cover oleh ada proteksi asuransi, dan kebetulan kemarin itu puji Tuhan juga istriku kan memiliki 2 proteksi asuransi, jadi di saat dia terjadi sakit kritis itu malah kita menerima uang cash dari asuransi juga. Iya. Jadi ada sesuatu ketenangan meskipun mendapatkan ujian dalam menjalaninya, ya udah kita ujian itu kita jalani dengan ikhlas aja sih sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi Tapi waktu meninggal itu kemarin ada anak-anak juga atau cuma Mas Juli aja? aku aja sih, aku sama kakakku sama keponakanku, jadi ada 3 orang. Berarti benar-benar pas pergi tuh ada gitu ya? Aku kupeluk sih dia, mulai dari jam 11 malam ya, jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Aku memang kupeluk dia sambil tiduran gini. Karena memang dari UGD itu dokter udah bilang, Pak ini harusnya orang seperti ini, udah seperti ini harus masuk ICU. Tapi kalau di ICU ya nanti akan susah ditemukan. ditengok. Nanti ibu malah tersiksa katanya gitu. Nah, Bapak mau ada pilihan nih
apakah di ruangan biasa atau bagaimana. Terus aku memutuskan untuk di ruangan biasa sih sebenarnya. Dan karena di situ bisa saya temanin, di situ saya bisa berdoa, di situ saya bisa peluk dia. Iya, ada physical Sampai touch dia ya. pergi. Ya, di situ sih sebenarnya. Saya berapa jam itu? Saya peluk dia. Mulai dari jam 11, 12, 1, 2, 3 jam. 3 jam. Saya sambil nyanyi memohon sama Tuhan gitu ya. Ya sambil peluk, terus aku selalu kubisikkan di telinganya, "Mah, kalau kamu mau pergi, ya udah pergi aja. Anakmu aku yang jaga." Itu sih sebenarnya. Dan selama 3 jam itu, ya udah di situ dia pergi. Setengah dua pagi dia pergi. Selamanya. Nah, tapi biasanya kita akan merasa lebih hilang lagi di saat sudah pergi itu biasanya. Awal-awal tuh situasinya ya. Itu kan biasa setiap saat, setiap waktu gitu kan. Nah itu pas saat selesainya itu tuh yang biasanya lebih berat lagi sebetulnya proses-proses awal kehilangannya itu tuh. Iya. Tapi ya kembali lagi ya, aku kusadarkan pikiranku sendiri sih sebenarnya. Bahwa jalan yang dijalanin oleh istriku itu kan sebenarnya sebenarnya manusia juga semuanya nggak kepingin sih sebenarnya meninggal ya. Tapi ada namanya sebuah kuasa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu haknya Tuhan. Jadi di situ sih pikiranku kutanamkan bahwa apa yang dia jalani ini adalah ya kehendak dia gitu. Nah, tapi dalam proses itu menerima itu sebagai manusia memang disitulah saya berproses sih sebenarnya. Disitulah perlunya kita kembali lagi ke pikiran yang tadi bahwa nggak semua bisa kita kuasain, tapi ada yang namanya sebuah kuasa yang nggak bisa kita ada rasa nggak terima ya, sisi nggak terima itu ada. Betul. Ya. Nah di situ berproses sih sebenarnya Pak Ferry. Tapi anak-anak bisa cukup terima nggak atau situasi anakku yang paling kecil ya Pak Ferry ya. Sebenarnya pada saat itu berarti umurnya berapa ya itu? 6 tahun. 6 tahun ya. Sekarang kan anakku 7 tahun ya, paling kecil ya. Itulah temanku tidur sekarang. Jadi sebelum kita tidur itu, itulah aku peluk. Tapi lucunya gini Pak Ferry, pas di rumah duka kan gini kan. Bukan lucu sih sebenarnya, tapi pertanyaan iseng dari sebuah anak sih sebenarnya. Pas di rumah duka itu kan aku ngomong ya kepada semua gitu kan, bahwa aku merasa bersyukur banget karena janjiku di waktu pernikahan bisa aku tepatin bahwa aku setia sampai menutup mata istriku itu di depan orangku ini. Jadi aku bersyukur banget saya bilang gitu. Sampai itulah cinta saya bilang gitu. Nah kembali ke topik kita cinta tadi ya. Terus aku bilang sama anakku, buat anakku juga yang paling kecil langsung ku bilang, sekarang akulah sebagai ayah kalian, akulah sebagai mama kalian, gitu. Baru setelah itu udah dikubur, udah selesai, terus balik ke rumah dong. Di rumah saya ditanya Pak Ferry sama anakku yang paling kecil. Dia mungkin masuk ya pikirannya. Terus aku manggil kamu apa? Gitu. Mama apa papa? Pak Ferry buat jawab gimana? Ku cubit aja nih, kamu manggil, terserah kamu aja lah, manggil papa boleh, manggil mama boleh, saya bilang aja gitu. Karena mungkin pikiran sebagai seorang anak, jadinya gue bingung nih, gue manggil lu apa nih? Karena dia langsung kamu, ngomong gitu kamu, karena kita memang suka canda sih sama anak kecil itu. Jadi terserah kamu aja lah deh, manggil papa boleh, manggil mama boleh, terserah lah, saya bilang gitu. Itu sih. Terus hari kedua kebetulan tetangga saya ada yang meninggal. Oh gitu. Nah meninggal terus ngobrol, terus aku ngelayat dong ke tetangga ngobrol di situ. Nah biasanya jam 9 saya udah masuk kamar sama dia. Nah saya belum pulang jam 9 itu. Setengah 10 malam saya ditelepon sama anakku. Lagi di mana? Lagi di sini, saya bilang di tetangga kita. Ya udah, karena udah waktunya tidur ya udah saya balik kan, saya pamitan, saya balik ke rumah. Nah pas mau tidur saya ditanya lagi Pak Ferry, kamu dari mana?
dari tetangga kita ada yang meninggal. Saya bilang, namanya siapa? Untung saya tahu. Kebetulan orang Batak. Marga ini saya bilang gitu kan. Terus saya ditanya lagi. Dia langsung kayak gitu kan. Syukurlah ada yang meninggal. Ada teman mama di surga. Aduh. Malam-malam Iya, aku sendiri di dalam kamar ngobrol sama dia, cuma dia. Aduh, di situ Pak Ferry kayaknya, aduh Tuhan. Tapi dia kan umur segitu ya, nggak nangis tuh. Mungkin sedih juga, mungkin nangis sih enggak. Oh. Masih Cewek apa kecil cowok kan? sih? Cewek apa cowok yang kecil? Yang cowok. Oh cowok. Oh. Yang gede cowok juga. Cewek Oh, kuliah. Kalau cewek kan mungkin Iya. lagi dipendam ya. Iya, Nah, iya. lebih mengendam. Kalau cowok kan ya gitu langsung to the Ekspresif point. ya? Itu. Terus hari ketiga saya bawa ke taman kan ngobrol-ngobrol di situ. Dia tanya, "Ayah sedih?" Dia anakku kan manggil aku ayah. "Ayah sedih nggak sih?" Dia sedih lah. "Aku punya ide ayah." "Apa idemu?" "Gimana kalau kita beli mama baru?" Terus aku bilang aja, "Iya nanti kalau ada di toko diskon kita ambil ya." Tapi itu dia menghibur banget deh, itu dia menghibur banget ya. Iya, menghibur banget. Mengisi menghibur. banget gitu ya, mengisi kekosongan banget. Dan dari story-nya tuh kayak the real partner in love, Iya. partner in life sama true love banget sih. Benar. Memang anakku paling kecil ini dia nggak mau lihat aku sedih. Dia nggak mau. Dia kalau ada misalnya dia lihat aku bengong, ada apa, pasti ada ulahnya itu. Ada yang dia buat bagaimana supaya aku nggak fokus dalam kesedihan Itulah itu. adilnya Tuhan ya. Ah iya, betul. Nah, Kekosongannya kalau diisi sama anak. anak yang pertama malah nggak terlalu banyak komen. Nggak. Cewek kan lebih udah dewasa Udah- juga kan. udah lebih gede sih. kuliah juga. Benar-benar. Itu sih Jadi sebenarnya. dia lebih coba mendem tadi ya, lebih siap gitu ya. Iya. Menarik. Mas Juli ada yang mau ditanya nggak mungkin sama Mas Ferry? Nah, apa ya? Ya yang pasti pertanyaan anakmu jangan ditanya di sini. Soal ibu baru. Kalau aku malah sebenarnya udah kayak tekad tuh Pak Ferry. Waktu apa ya ngobrol dalam hati gitu. Aku udah hitung malah usia saya. Udah hitung saya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Saya sekarang 49 lah ya, 49 kan. Oke. Anggap aja 50 biar Oke. lebih gampang itu. Lebih gampang itu. Kita sebagai manusia mintanya sama Tuhan berapa sih? Gitu real aja gitu kan. 70. Berarti ada spare waktu saya cuma 20 tahun. Iya. 20 tahun cepat apa lambat? Lama. Tergantung. Anggap aja cepat. Anggap aja cepat ya. Kalau usia 40 ke atas sebenarnya cepat kalau menurut saya. 40 tahun ke atas itu waktu cepat banget. Waktu yang masih lambat itu sebenarnya dari Karena mungkin kita masih produktif ya. Mungkin gak sih kayak gitu? nggak sibuk juga kali ya. Udah sibuk ini tahu-taunya 1 tahun aja coba. Iya, lagi produktif-produktif. Udah lebaran, udah puasa. Bener gak sih? Merasa gak Iya, sih? iya. Kalau saya ngerasa gitu banget. Jadi saya udah hitung itu Pak Ferry. Saya minta sama Tuhan 70 aja. Misalnya tuh 20 tahun mah cepet. Kayaknya sih. Ya. Saya lebih bahagia kalau saya sendiri. Saat ini. Saat ini. Komit itu kayak ini. Iya. Tapi kan ya sebagai seorang laki-laki ini juga perlu ada partner, makanya saya bilang dulu Pak Ferry yang dicari apa nih gitu kan. Pak Ferry nanya kan, aku bilang partner gitu kan. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi udahlah. Jalanin aja lah. 20 tahun itu mah cepat saya pikir. Iya. Gitu sih. Jadi kalau bicara hari ini mungkin ya Bang Juli memang pasti bicaranya yang seperti tadi. Apalagi situasinya belum setahun. Pasti ada situasi-situasi yang berkaitan dengan need-nya belum sampai sana. Tapi saya percaya bahwa setiap orang itu punya need yang dinamis kan, berkembang. Hari ini kita mungkin belum lapar, tapi beberapa jam kemudian ke depan, Betul. kita nggak tahu Iya. situasinya bisa berubah. Berubah benar. Nah, sehingga saya belum bisa membuat satu kesimpulan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang pasti akan selamanya. Jadi bisa saja di tengah jalan perubahan, dan itu sah-sah juga. Karena hidup kan tidak ada yang bisa ini kan semestinya gitu. Kan ada kuasa lain. Iya, betul. Kalau kuasanya bicaranya you dikasih hati dan perasaan ke orang lain, kan nggak bisa juga ngomong apa-apa kan. Jadi ada satu situasi-situasi yang bisa sangat dinamis lah menurut saya sih. Tapi firasat saya, Bang Juli sih feeling saya nikah lagi. Aminin aja. Aduh. Gitu. Gitu ya. Dan saya berharap sih nikah lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Sehingga nanti kalau itu terjadi kan seru juga kan.
karena menurut saya ya, terlepas dari tadi bicara dalam konteks Bang Juli bilang situasinya dianggap sedikit lah, 20 tahun lah ingat ya. Tapi problemnya itu menjadi sangat lama buat anak Bang Juli yang nomor 2 karena dia tetap butuh figur sebetulnya. Figur penyeimbang lah menurut saya, ya kan. Tinggal seberapa akhirnya kita menyadari bahwa kita hidup juga tidak sendiri. Ada anak-anak yang memang juga dia tetap butuh figur menurut saya ya. Sehingga itu bisa menjadi satu pijakan untuk sebuah pertimbangan bahwa apa iya keputusan saya ini menjadi sebegitu saklek seakan-akan saya hidup sendiri. Kan nggak bisa begitu juga. Nah, Maksudnya itu sih ada sebetulnya. anak-anak ya. Iya. Masih harus Anaknya masih mementingkan kecil masalahnya. anak-anak juga. Mungkin kalau anaknya sama ya umurnya atau beda setahun 2 tahun dengan yang pertama itu lain cerita sih. Ini masih umur 7 tahun. 7 tahun. Iya. Betul. Karena kan tetap figur papa itu nggak bisa menggantikan figur Betul, ibu. setuju itu saya. Itu Secoba-cobanya kita nih sebagai Beda laki lah, ya, tetap beda. it's different tetap sentuhannya, touchnya beda tetap. Tetap. Kasih ibu tuh beda. Beda ya. Beda. Tapi ya biarlah proses. Oh iya berjalan proses. dengan- Makanya saya memprediksi nikah lagi. gitu ya. Ya pasti proses lah, masa nggak berproses. Tapi melupakan cinta lama itu, lama yang telah kita bangun. Dan sebenarnya kan aku ceritanya gini Pak Ferry, mulai dari nol sampai bisa sekarang ini, menurut saya tuh itu kan hasil dari kerja keras Iya. yang dibangun, Prosesnya prosesnya panjang ya. sehingga gue bisa seperti ini itu juga hasil ada Hasil kerja dari keras dia. yang ini loh gitu loh. Jadi kalaupun tiba-tiba orang datang, tiba-tiba misalnya datang mendekati diri kita, kayak aku sendiri belum terima loh Pak Ferry. Gila enak banget loh. Jadi gitu belum ikhlas hati saya. Jadi mungkin Pak Ferry lah yang ini gimana biar ya kembali lagi tadi ya bahwa manusia itu nggak baik. Ya butuh waktu lah, itu butuh waktu. Iya betul. Aku belum bisa Pak Ferry. Masih baru, ini masih baru. Iya makanya kan soalnya. tadi saya bilang, Bang Juli kan belum setahun. Makanya saya bilang, baru. kan tadi saya bilang contoh analoginya, hari ini kita bisa membuat satu kalimat, saya nggak mau makan. Nggak nih. mau, Ya, nanti kita nggak tahu dalam beberapa jam ke depan, Iya. ya kan? Itu kan ada tuntutan-tuntutan lain secara natural dan yang kita nggak bisa kuasakan tadi. Ya itu yang kita nggak tahu gitu. Nah itu bisa terjadi aja nanti. Nah bicara soal tadi enak banget, nggak juga. Setiap orang kan punya rezekinya masing-masing nih. Jangan-jangan dengan hadirnya orang baru, ternyata itu malah bisa bikin sesuatunya lebih bagus. Kita nggak ada yang tahu juga. Betul. Nah, ya Iya, kan? iya. Jadi kita lihatnya dari sisi itu. Kalau bicara tentang cinta, ya itu kan nggak mungkin bisa dihapus juga tuh sama masa lalunya. Betul. Yang penting adalah bagaimana kita juga jangan sampai terkekang pada satu situasi yang sebetulnya kita kayak hidup dalam bayang-bayang, kan orangnya juga udah nggak ada. Iya. Oke, soulnya masih ada, kita juga ini. Tapi kan kita masih bisa berjalan dalam konteks soulnya. Nah, itu sih menurut saya ya. Itu. Tapi ya itu tadi butuh waktu. Waktu ya. Setuju. Semua Jadi- kan memang waktu. Saran Pak Ferry apa buat saya nih? Kalau saran saya sih benar tadi, jalanin saja dulu. Ini kan berproses semuanya. Sambil kita lihat dan pada proses perjalanannya kita akan tahu nih, apakah memang saya memang tidak butuh atau butuh. Iya, Gitu. benar. Dan tapi saya pengen Bang Juli jangan menyimpulkan sekarang. Karena terlalu dini menyimpulkan sekarang. Sama seperti saya menyimpulkan saya tidak mau makan. Jangan dulu. Ntar kelaparan gengsi loh. Gengsi Repot loh. loh. Iya, Akhirnya benar. mati sendiri. Kagak makan-makan, ya kan? Jadi menurut saya jangan menyimpulkan sesuatu yang Gitu ya. ada Iya, rentetan peristiwa yang baru gitu. Iya. Jangan. Itu kita nggak ada yang tahu gitu. Sama seperti kita juga tidak pernah membuat rencana bahwa kita sama istri saya cuma sampai sini titiknya. Kan kita juga nggak punya planning itu. Tapi kalau ada tadi di awal ada kekuasaan-kekuasaan yang di luar kuasa kita, mau ngomong apa? Iya. Nah, itu. Tetap ada hati anak-anak kan. Heeh. Nggak bisa ego dengan hati sendiri. Itu Betul. maksudnya. Sebenarnya aku malah kepikiran sebenarnya ini sih yang mengganjal dalam hati saya itu sebenarnya anak yang paling besar ya. Karena sempat juga saya cerita kayak gitu sama anak yang paling besar Pak Ferry. Saya diskusi, ayah kan udah sendiri segini. Terus kalau misalnya seperti ini bagaimana? Aku ingin tahu juga kan, karena udah kuliah bisa. Apa pendapatnya? Sebenarnya anakku itu sebenarnya langsung bilang sih, nggak gampang loh ya untuk menerima orang baru masuk. Setuju. Dia, nah itu karena kembali lagi tujuanku cuma di sini cuma ini
untuk membahagiakan mereka aja. Kalau mereka udah ngomong seperti itu, berarti apa yang harus saya lakukan? Berarti oh mungkin belum kali. Gitu sih. Jadi itu sih Pak Ferry yang belum mantap banget lah. Oh iya, anakku aja udah ngomong seperti itu, kayak ya udah deh, lupakanlah itu dulu. Saya pikir gitu sih. Berarti sekarang menutup hati, masih menutup hati. Sebenarnya bukan menutup hati ya. Atau ada yang deket atau apa, tapi masih kayak nutup hati atau kembali lagi berusaha saya juga laki-laki ini Pak Ferry, Laki-laki normal maksudnya. nggak gampang, nggak mudah gitu. Karena saya juga mengingat dulu cinta saya sama istri saya, nggak segampang saya jatuh cinta itu. Susah. Apa ya, proses lagi. Nggak segampang, oh gue suka nih, nggak seperti itu sih. Oh dia cantik nih, ya, belum tentu juga, karena cantik bagi saya juga beda lagi kan. Relatif gitu ya. Beda-beda ininya. Jadi ya udahlah, berproses aja lah gimana ininya. Jadi ya tapi udah bener, memang harus berproses karena ini kan belum setahun Bang Juli. Jadi berbiarkan berproses dulu, berjalan, tapi jangan cepat-cepat menyimpulkan aja. Karena kesimpulan itu nanti malah bisa membuat kita jadi tersiksa sendiri. Karena kan kemakan sama gengsi sendiri nanti. Repot. Udah jalanin aja dulu. Kalau nanti di tengah jalan ada situasi-situasi yang memungkinkan dan ada orang-orang baik yang akhirnya juga datang dalam kehidupan kita dan itu bisa menerima semuanya, why not? Gitu loh. Itu sih menurut saya. Gitu. Oke lah kalau Pak Ferry ngomong gitu. Oke, Bang Juli ini cerita banget sih, tapi saya belajar banyak tentang cinta yang benar-benar tulus sih. Karena ini kan benar-benar konsisten banget nih. Persistensinya luar biasa loh. Dan ini bisa jadi bagian dari inspirasi buat banyak orang. Thank you loh Bang Juli, ini waktunya. Dan buat teman-teman, ini kalian harus nonton nih podcast yang ini nih, karena memang cukup menginspirasi ya, karena kehilangan orang yang kita cintai itu ternyata tidak mudah. Dan pada akhirnya kita mau nggak mau harus berjalan pada situasi yang mungkin di awal-awal pasti gamang. Tapi percayalah, ada pasti jalan yang terbaik yang dikasih Tuhan nantinya. Oke, teman-teman, kita nanti jumpa lagi. Jangan lupa ya. Aku mau ini ngomong boleh nggak? Oh boleh, silakan. Mau ngomong apa nih Bang Juli? Sebenarnya ini ya, buat teman-teman yang lagi nonton acara podcast ini ya, podcast ini ya, selagi masih punya pasangan, cintai sepenuhnya. Karena yang pertama sih, sebenarnya kalau kita mencintai seutuhnya pasangan kita itu, pertama yang paling enak itu kita. Itu yang pertama. Kedua, rezeki pasti sih. Yakin saya. Terus yang ketiga sebenarnya ya kembali lagi, apa sih yang kita cari di dunia ini? Hanya cinta sebenarnya. Bagaimana supaya melalui kehidupan kita orang bisa merasakan sebuah kehangatan cinta. Mungkin yang paling gampang kan sebenarnya kan mengungkapkan cinta itu kan kepada orang terdekat kita. Orang terdekat kita apa? Siapa? Pasangan kita. Setelah itu baru anak-anak kita. Sebenarnya tujuan kita cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi di dalam perjalanan hidup kita nggak tahu kapan akhir dari sebuah kehidupan. Selagi masih ada kesempatan, ungkapkan cinta, ekspresikan cinta, dan nikmati cinta. Itu sih sebenarnya Pak Ferry yang ingin saya, ya semoga itu yang menjadi ini ya, inspirasi pesanku lah buat kita semuanya. Thank you Bang Juli. Jadi teman-teman jangan lupa ya subscribe, lalu like and share podcast kita, dan nanti kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.